tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Maka hatiku tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Gunakan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Gunakan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Gunakan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Bapa, kami bersyukur karena cinta-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Kami bersyukur oleh karena dalam cinta itu, Tuhan Yesus rela mati menggantikan tempat yang seharusnya menjadi tempat kami. Bahkan pada hari yang ketiga, Ia telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Hidupnya adalah hidup kami, kemenangannya adalah kemenangan kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, anugerah yang terbesar yang boleh kami terima di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau berkenan bukan hanya memanggil kami dan menebus kami, tetapi Engkau menempatkan kami menjadi rekan sekerja dari Tuhan sendiri.
Dan terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Di minggu pertama sesudah Paskah, di tempat yang berbeda, tetapi di dalam roh yang sama dan semangat yang sama, kami boleh dipersekutukan dalam persekutuan yang indah pada pagi dan sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan melingkupi setiap kami. Engkau mengenal masing-masing kami dengan nama-nama kami dan Engkau tahu persis kebutuhan kami. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan secara baru. Biarlah yang lemah mengalami kekuatan yang baru. Yang takut mengalami kekuatan dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan dan diberikan kekuatan dan kesegaran yang baru. Dalam pergumulan, dalam tantangan, biarlah kiranya Tuhan juga menyatakan kasih-Mu, membukakan jalan bagi kami sekalian. Itu sebabnya Tuhan, persekutuan kami saat ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu melawat kami semua. Sebab hanya dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, pujian yang kedua itu mengingatkan sapaan Tuhan ketika para murid berada di tengah-tengah kegalauan, di tengah suasana takut, mengunci pintu, tetapi berdiri di sana Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dia menyapa mereka dan katakan, Shalom Alechem, damai sejahtera bagimu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Shalom, Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu Shalom, 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 Shalom Alechem. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Cornelius Sianturi. Kita nyanyikan lagu bersama-sama, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
bagi jemaatmu saat ini. Siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, boleh berhimpun bersama, memuji, menyembahmu, mengagungkan Engkau, dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup. Kami tidak layak menerima semua yang baik dari Tuhan, tapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma karena Engkau mengasihi kami, dan kami pribadi lepas pribadi pada saat ini boleh mengatakan Ebenezer, Tuhan, sampai di sini Engkau sudah menolong setiap kami hamba-hamba-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, mau lagi belajar dari Tuhan kami Yesus Kristus, keteguhan hatinya, komitmennya untuk menuju salib, yang juga
seharusnya mengajari kami untuk lebih bertekun lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih berdisiplin lagi, dan lebih taat lagi berada di pusat kehendak. Tuhan berkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu beberapa waktu yang ada di depan. Serahkan waktu ini ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau dipermuliakan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi ini. Amin. Baik teman-teman, masih dalam suasana memperingati Jumat Agung ya dan Paskah. Hari ini kita akan bersama-sama melihat atau belajar ya dari Injil Markus ya. Dan topik firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Keteguhan Hati Yesus Menuju Salib. Ya, keteguhan hati Yesus menuju salib. Nah, kalau kita melihat ya di dalam teologi kita ya, kita semua mengimani ya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan karena ia melakukan kejahatan. Ya, itulah sebabnya bahkan penguasa tertinggi ya pada waktu itu di wilayah Israel, yaitu gubernur Roma Pontius Pilatus, sampai harus mencuci tangannya ya. Dia adalah sosok yang diberikan kewenangan untuk menghukum mati atau membebaskan seseorang dari hukuman mati. Ya, tapi karena dia tidak menemukan kesalahan apapun ya pada diri Yesus, kemudian dia mencuci tangannya dan dia mengatakan, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Ya, dia tidak menemukan kesalahan pada Yesus ya, sehingga kita semua mengimani bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan karena ia melakukan kejahatan. Kemudian kematian Yesus di atas kayu salib ya juga eh, kita perlu mengingatkan ya orang-orang di luar sana ya, khususnya orang-orang yang eh, atau ideologi atau agama yang mengatakan ya tidak perlu ada penebusan dosa ya, dan kita semua mengakui ya, kita semua menerima bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan karena rancangan orang Yahudi yang menghasut rakyat dan penguasa. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan karena atau bukan semata karena rancangan orang Yahudi yang menghasut rakyat dan penguasa. Memang itu adalah satu situasi yang Tuhan izinkan menjadi proses. Kemudian Yesus dia pergi ke atas kayu salib. Ya, tetapi dia mati bukan karena itu. Karena sangat terbuka sekali ya, begitu banyak kesempatan bagi Yesus untuk bisa escape ya, keluar ya dari rancangan orang Yahudi itu. Ya, mengapa? Karena dia sudah tahu sebelumnya kan bahwa dia akan diserahkan kepada orang Yahudi. Ya, dia akan diserahkan kepada para imam. Ya, dan dia akan disalibkan. Nah, sehingga kita semua eh, di dalam doktrin kita ya, ini saya pikir kita semua sama ya, di dalam teologi kita bahwa Yesus itu dia mati di atas kayu salib itu adalah atas kehendak Bapa. Ya, atas kehendak Bapa. Bapa yang menghendaki dia untuk pergi ke salib. Ya, dan juga atas kehendak dirinya sendiri. Ya, di mana kemudian dia sebagai anak manusia, ya, dia meletakkan kehendaknya di bawah kehendak Bapa, ya. Mengapa? Karena tidak ada jalan lain, ya, untuk manusia itu bisa ditebus dari dosa. Jadi Yesus mati di atas kayu salib atas kehendak Bapa dan dirinya sendiri sebagai anak manusia demi penebusan manusia berdosa. Nah, dari mana kita bisa mengatakan hal itu atau membangun satu teologi yang seperti itu? Ya, kita bisa melihat bahwa ada 3 nubuatan Yesus sendiri mengenai kematiannya di atas kayu salib. Kita bisa melihat itu yang pertama adalah dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38 ya. Ini adalah kali pertama
Ya, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia akan diserahkan pada orang-orang Farisi ahli Taurat, pada para imam, dan dia akan mereka salibkan dan dia akan mereka bunuh ya. Kita melihat itu di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31. Ya, ini adalah kali pertama kan Tuhan Yesus dia memberitahukan bahwa dia akan yaitu diserahkan. Ya, saya akan bacakan untuk kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus tidak bisa menerima kenyataan. Ya, ketika Yesus mengatakan bahwa saya akan diserahkan, saya akan dibunuh, tapi saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Petrus tidak bisa menerima yang dikatakan oleh Yesus. Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, lalu kemudian Tuhan Yesus ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38, ya, itu dia mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya, dan mengikut dia. Ya. Nah, ini adalah kali pertama di dalam Injil Markus. Yang dicatat di dalam Injil Markus, Tuhan Yesus sudah menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Ya. Nah, lalu kemudian kali yang kedua kita bisa melihat itu di dalam Markus 9 ayat 30 sampai 32. Ya, Markus 9 ayat 30 sampai 32. Ya. Nah, ini kali yang kedua ya, teman-teman. Ya, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Jadi eh, itu kali pertama dan kali yang kedua itu masih di wilayah Galilea. Yesus sudah memberitahukan ya bahwa dia akan diserahkan, dia akan dibunuh, ya tapi dia akan bangkit. Ya, jadi waktu masih di Galilea, itu kisah di dalam Markus 8 yang tadi kita baca juga itu masih di provinsi Galilea ya, jadi masih di utara. Ya, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, kita lihat apa respon atau reaksi para murid. Di sini dikatakan mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kali yang kedua Yesus menubuatkan tentang kematiannya dan kebangkitannya, para murid masih belum mengerti, namun segan menanyakan kepadanya. Coba kita lihat terjemahan dari Indonesian Modern Bible, itu di situ dipakai kata apa di situ? Ya, ayat 32. Tetapi mereka tidak memahami perkataan itu dan takut untuk bertanya kepadanya. Ya, tadi LAI menerjemahkan segan. Ya, Indonesian Modern Bible menerjemahkan takut. Ya, mereka takut untuk menanyakan itu. Coba kita cek. Kalau NIV itu terjemahin apa ya? Ya, but they did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. Mereka takut. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ya itu situasi pada waktu itu. Kali yang pertama, Yesus memberitahukan dia akan mati, ya, tapi dia akan bangkit. Ya, itu dia akan dibunuh, ya, itu tapi dia akan bangkit. Kemudian ada reaksi penolakan dari Petrus. Kali yang kedua, Yesus kembali memberitahukan itu kepada para murid. Kali yang kedua mereka tidak mengerti dan mereka takut. Ya, mereka segan, itu mereka takut, ya. Dan tentulah itu secara psikologis mengganggu pemikiran mereka.
Karena kita tahu bahwa para murid mengharapkan Yesus itu sebagai Mesias, dia sebagai pemimpin, ya, yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dari penindasan Roma. Itu kali yang kedua. Itu kali yang kedua. Nah, sekarang kita akan melihat kali yang ketiga. Nah, kali yang ketiga itu Markus 10 ayat 32 sampai 34. Settingnya itu adalah, jadi kalau Markus 8 dan 9 itu di Galilea, Markus 10 itu dalam perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem. Ya, dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kalau kita perhatikan, itu pembagian Injil Markus. Jadi Markus ini dia salah satu kalau kita lihat ya, Injil Markus ini yang yang dia sangat tekankan sebetulnya itu adalah itu panggilan menjadi murid. Jadi kalau kita mau memberikan tema atau topik pada Injil Markus itu saya pikir topik yang paling tepat itu adalah panggilan itu menjadi murid ya. Itu panggilan menjadi murid Yesus. Dan Markus 1 ayat 1 sampai 8 ayat 26 itu konteksnya itu di Galilea. Di Galilea ya, dan intinya di situ yang mau disampaikan adalah bahwa seorang murid dia harus memahami siapakah Yesus. Seorang murid Kristus harus memahami siapakah Yesus. Nah, bagian yang kedua itu dalam perjalanan dari Galilea ke Yudea. Markus 8 ayat 27 sampai 10 sampai 52. Nah, jadi eh, itu kali yang pertama dan yang kedua ya, itu Yesus memberitahukan bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu konteksnya adalah dalam perjalanan dari Galilea ke Yudea. Dan inti yang mau disampaikan oleh itu penulis ya Injil Markus di sini adalah bahwa seorang murid itu harus menerima misi Yesus. Ya seorang murid ya tidak hanya dia harus mengerti, dia memahami ya mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia, tetapi mereka juga harus menerima misi Yesus. Ya tapi Petrus menolak, ya itu para murid mereka tidak mengerti dan mereka takut atau mereka segan untuk menanyakan itu. Lalu kemudian bagian yang ketiga nanti kita akan melihat itu di Yerusalem. Ya, di Yerusalem ya intinya di situ kalau kita lihat dari Markus 11 ayat 1 sampai 16 ayat 52 itu adalah bahwa seorang murid harus setia kepada Yesus hingga akhir. Ya, tapi kalau kita lihat contoh-contoh yang diberikan di situ apa? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu kemudian waktu mau ditangkap, mereka semua pada lari, ya Yesus ditangkap, mereka lari. Lalu kalau Anda perhatikan di dalam Markus itu ada satu apa? Itu cerita yang menarik ya. Itu dikatakan ada seorang muda katanya mengenakan kain lenan ya. Kemudian dia lari sampai dia lari itu telanjang ya karena kain lenannya itu apa? Itu terlepas dari badannya. Kemudian kita akan melihat itu kisahnya di dalam Injil Markus, ya itu diceritakan bagaimana Yesus dia dibungkus dengan kain lenan, ya jenazahnya dibungkus dengan kain lenan. Jadi kalau kita perhatikan Injil Markus ada banyak simbol-simbol ya yang ada di situ. Jadi ada 3 bagian kita lihat di dalam Injil Markus. Bagian yang pertama di Galilea memahami siapakah Yesus. Bagian yang kedua, dalam perjalanan dari Galilea ke Yudea, menerima misi Yesus. Kemudian bagian yang ketiga, di Yerusalem, ya setia kepada Yesus hingga akhir. Nah, jadi eh, kali yang pertama, kedua, kemudian sampai dengan kali yang ketiga, itu dalam perjalanan dari Galilea ke Yudea, ya, dan secara khusus dalam perjalanan ke Yerusalem, kota Yerusalem, Yesus kali yang ketiga memberitahukan kematiannya. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Mari kita lihat teks kita. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Ya, nah ini kali yang ketiga ya. Jadi itu 3 kali di dalam Injil Markus. Ya Tuhan Yesus menubuatkan.
yang memberitahukan kematiannya. Oh, sorry, ini masih bahasa Inggris. 32 sampai 34. Ya. Nah, di sini dikatakan, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Ya, ini menarik ini. Mereka sedang berjalan ke Yerusalem, kemudian apa dikatakan di situ, Yesus berjalan di depan, lalu kemudian diikuti dengan kalimat, murid-murid merasa cemas, murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Murid-murid merasa cemas. Nah, kalau kita pikir ini kenapa ya mereka cemas ya? Kemudian orang-orang ya, jadi kan ini kan, ya ini Yesus kan bukan hanya itu kelompok 12 murid ya, tapi ada juga kelompok 120 murid ya. Jadi ada banyak yang mengikuti dia. Murid-murid merasa cemas, kemudian juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil kedua belas muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangun. Nah, ini bagian yang penting ya untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, dan untuk kita ambil pelajaran rohani ya dari teks kali yang ketiga. Yesus memberitahukan kematian dan kebangkitannya. Nah, jadi ini ya teman-teman. Yesus berjalan di depan para murid ketika menuju Yerusalem. Kemudian dikatakan dia memimpin di depan mereka. Inilah Tuhan kita. Dia tidak seperti yang diajarkan atau dikatakan ya, oleh agama yang ada di seberang sana. Ya, bahwa itu katanya waktu Yesus itu mau ditangkap, ya dia lari lalu kemudian itu Allah mengangkat dia ke surga. Tidak seperti itu. Ya, Yesus bukan sosok yang penakut. Ya, dia bukan seorang pengecut. Ya, sudah 2 kali, ya, itu sudah 2 kali dia memberitahukan kematiannya, dan kali yang ketiga mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan dia memimpin di depan mereka. Dia memimpin di depan mereka. Dia tidak di belakang, dia tidak di tengah, tapi dia ada di depan. Lalu kemudian respon para murid tadi kita sudah membaca. Ya, para murid merasa cemas dan ya, para murid merasa cemas dan takut. Ya, mengapa mereka cemas? Ya, karena mereka tahu Yesus mengatakan bahwa saya akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Di mana ini imam-imam kepala ini? Orang-orang Farisi ini di Yerusalem. Ya, jadi itu sepertinya kalau kita lihat di sini purposely ya, seperti dengan sengaja dia berjalan menuju ke kematiannya. Dia berjalan menuju ke kematiannya dan tentu saja teman-teman itu membuat murid-murid merasa cemas. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang dikatakan itu merasa takut. Dalam terjemahan NIV itu dipakai kata astonished. Ya, murid-murid merasa terheran-heran. Ya, yang lain juga bagus ya, itu karena menerjemahkan dengan kata cemas. Ya, terheran-heran, cemas. Ya, mereka takut. Ya, kenapa? Karena mereka tahu
ini sebelumnya sudah mengatakan 2 kali bahwa dia akan diserahkan dan dia akan mati. Dan inilah kali yang ketiga. Untuk ketiga kalinya, Yesus memberitahukan kepada para murid mengapa ia pergi ke Yerusalem. Dia memanggil ke-12 muridnya dan mulai berbicara lagi kepada mereka tentang hal-hal yang akan segera menimpanya. Lihatlah, kita sedang menuju ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Lalu mereka akan menghukum mati dia dan menyerahkannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan mereka akan mencemooh dia, mencambukinya, meludahinya, dan membunuhnya. Tetapi pada hari ketiga, dia akan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Bagaimana Tuhan kita, ya, dia memimpin di depan menuju Yerusalem, menuju satu kota di mana dia tahu dia akan dibantai di situ, dia akan dibunuh di situ, ya, dan sudah 2 kali dia memberitahukan kepada para murid bahwa dia akan dibunuh, ya, dan mereka sedang berjalan mengikutinya. Dan kali yang ketiga Tuhan kembali mengatakan, memberitahukan mereka, ya, bahwa dia akan dihukum mati, dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari teks kita ini, ya, dari keteguhan Yesus ini. Yang pertama adalah, ya, ini sebagaimana Yesus memiliki keteguhan hati. Dia memiliki keteguhan hati untuk menyelesaikan misi yang dibebankan oleh Bapaknya, yang diperintahkan oleh Sang Bapa. Maka kita juga sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki keteguhan hati yang sama. Ya, ini setiap kita ini sudah melayani sekian puluh tahun, ya, dengan suka dukanya, ya, dengan suka dukanya. Ya, ada yang pernah mengalami dipecat, ya kan? Ada yang mungkin mengalami kekurangan dari sisi keuangan, ya. Ada yang mungkin difitnah, ya. Itu macam-macam yang mungkin, ya, itu seperti membuat kita merasa apa? Itu merasa tawar hati, ya. Ini seperti para murid itu, merasa cemas, merasa khawatir dengan kehidupan kita. Nah, tetapi kita boleh belajar dari Kristus. Di dalam pelayanan itu, ya, tidak boleh menyerah, tidak boleh, ya, memiliki hati yang lemah. Harus memiliki keteguhan hati. Ya, ini kiranya kita semua ini alumni Agape, ya, sampai hari ini, ya, semua kita memiliki keteguhan hati yang sama. Ya, itu yang pertama yang bisa kita pelajari, ya, miliki keteguhan hati seperti Yesus. Dan yang kedua, ya, Yesus ini dia tahu betul, ya, apa rencana Bapa atas hidupnya. Ya, nah, kita juga perlu, ya, itu tahu seperti itu, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Dan tidak hanya mengetahui, tetapi juga kita harus senantiasa berada di pusat dari kehendak Tuhan itu. Saya sangat percaya, ya, ketika kita berada di pusat kehendak Tuhan, seperti orang Israel, meskipun 40 tahun berjalan di padang gurun, 40 tahun ada mana, selama 40 tahun ada air. Ya. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Dan saya percaya kalau kita berada di pusat kehendak Tuhan, di pusat dari rencana Tuhan atas hidup kita, ya, pasti Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Amin. Ya, pasti Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir dengan itu. Ya. Ini kita sudah itu melihat, ya, ini bagaimana apa teman kita, ya, ini Pak Rektor itu dan Bu Rektor dipecat, ya, tapi kita lihat sekarang, ya, ini sekarang ada di mana mereka, ya kan, dan Tuhan sedang membuka, ya, ini pintu-pintu yang baru, ladang-ladang pelayanan yang baru, ya, ladang pelayanan ini begitu luas,
Saya melihat ladang pelayanan ini luas sekali. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Banyak sekali yang bisa kita garap. Tadi kita baru baru ngomong-ngomong apa namanya tadi. Ya, itu baru ngomong-ngomong sedikit ya. Gimana kalau kita bikin STT Agape misalnya. Ini saya percaya bahwa setiap kita di sini ini mulai banyak ini muncul ya ide-ide atau rencana-rencana. Itu kita serahkan sama Tuhan. Kalau memang Dia menghendaki itu, Dia akan buka jalan, Dia akan berikan visi yang jelas, ya itu kemana kita akan melangkah. Kalau memang Tuhan mau kita bisa melayani bersama-sama. Ya ketahui apa rencana Tuhan atas hidup kita, ya hidup Anda. Yang ketiga, setia dan taat menjalani kehendak Tuhan meskipun itu sangat sulit. Ya kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Dia setia, dia taat, yang menjalani kehendak Tuhan. Walaupun itu sangat berat. Walaupun itu sangat berat. Ya. Saya percaya bahwa kalau kita setia dan taat, maka Tuhan akan ya, dia akan membukakan hal-hal yang baru, yang lebih baik, yang lebih besar bagi tiap-tiap kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak panggil kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sukses, ya, untuk membangun gereja yang besar, punya jemaat, mega church, yaitu ribuan orang. Ya, itu saya yakin tidak. Tuhan panggil kita menjadi hamba Tuhan yang setia, ya, menjadi hamba Tuhan yang taat. Ya. Orang yang yang sukses di luar Tuhan, ya, itu kecenderungannya akan sombong. Ya, tapi orang yang setia di dalam Tuhan akan tetap rendah. Ya, kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita, ya, dan biarlah kita semua terus melayani Tuhan eh, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan keteguhan hati yang sama, ya, dengan kesetiaan yang sama, dan kita tahu bahwa apa yang sedang kita lakukan saat ini itulah kehendak Tuhan yang Dia mau untuk kita kerjakan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus membawa kita ke pengalaman-pengalaman rohani yang lebih baik, yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Boleh minta kesediaan Pastor Musiko bisa menutup kita dalam doa, Pak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Tuhan telah meninggalkan teladan yang luar biasa agar kami mengikuti teladan Tuhan, mengikuti jejak kaki Tuhan. Sama seperti Engkau telah setia sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tuhan, tolonglah kami untuk mengikut dan mengiring Engkau. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, tolonglah mata kami untuk mengarahkan diri tertuju kepada Kristus. Agar situasi yang terjadi di sekeliling kami tidak menggoyahkan iman kami, tidak memudarkan pandangan kami, tidak membuat hati kami gamang, tetapi iman dan percaya kami makin kokoh oleh karena mata kami tertuju kepada Kristus yang telah mati, bahkan yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih oleh karena Engkau bekerja dan berjalan di dalam agenda Bapa di surga. Tolonglah kami Bapa sebagai hamba-hamba-Mu untuk berjalan melayani dan dalam agenda Tuhan, bukan agenda diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, Pendeta Cornelius yang telah Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidah Tuhan untuk kami sekalian pada saat ini.
Tuhan memakai hamba-Mu lebih luar biasa di dalam pelayanan, di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Mungkin saya serahkan langsung kepada Ibu Lena, Tante Lena untuk meneruskan dengan doa syafaat. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama pada pagi ini. Beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama, kita menaikkan ucapan syukur karena Tuhan sudah menolong kita dalam melewati masa-masa Paskah. Biasanya Paskah itu banyak pelayanan. Tuhan sudah tolong kita mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sakit. Kita mengingat bahwa di usia-usia kita yang sudah rata-rata 50 tahun ke atas, beberapa teman kita kondisinya sudah mulai terbatas dan kita mau mendukung mereka di dalam doa. Kita doakan Yudi yang sampai saat ini masih cuci darah seminggu 2 kali pada hari Rabu dan Sabtu. Tapi hari-hari lain Yudi tuh masih ke rumah sakit gitu. Seperti yang lalu kami harus ketemuan tuh di rumah sakit karena nggak bisa di rumah. Yudi tuh hari-harinya jadi misalnya hari ini periksa darah, jadi cuma satu itu aja, satu item saja. Nah, besok lagi periksa jantung. Nah, besoknya lagi EKG jantung, eko jantung gitu. Karena BPJS, jadi hanya satu hari itu hanya boleh satu tindakan atau satu hal yang dilakukan gitu. Nah, kita dukung dalam doa untuk Yudi yang semakin hari semakin lemah. Sudah 6 bulan ini Yudi tuh pakai kursi roda. Jadi dia bilang memang lututnya udah nggak kuat lagi gitu untuk berdiri. Sehingga sudah pakai kursi roda dan kalau saya lihat dari percakapan-percakapan kami, Yudi sudah mulai mempersiapkan kematiannya. Gitu. Jadi banyak pembicaraan yang apa ya, aduh nyana dapat rikin lagi nanti gitu. Artinya aduh kayaknya udah nggak sempet gitu loh. Jadi itu sebabnya kami juga berusaha meluangkan waktu supaya bisa bersama-sama Yudi dan El supaya mereka juga mengetahui bahwa kita sangat mengasihi mereka. Kemudian kita berdoa juga untuk kesehatannya Pak RT supaya Tuhan tolong dalam segala apa ya treatment pengobatan ya apa namanya kan pakai apa namanya tuh kan banyak makan jamu juga jadi kita berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita doakan juga untuk Ibu Wati ya. Jadi yang kurang-kurang sehat kita doakan pada session pertama ini supaya semuanya ditolong Tuhan. Kita juga berdoa untuk orang tua kita. Waktu kemarin kami bulan lalu bisa bertemu dengan maminya Vince, maminya Bugem. Kami sangat senang sekali dan sehingga kita ingat terus untuk orang tua kita yang mungkin juga sudah 80-an, 70-an, kita mendoakan mereka. Bebet juga ya dalam perawatan kesehatan, Ibu Wati, ya kita doakan.
Mari kita berdoa untuk semua teman-teman kita yang sakit, juga keluarga orang tua kita. Mari kita berdoa secara serentak bersama-sama. Nanti minta Ibu Arni untuk menutup bagian doa ini. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan untuk teman-teman kami yang sedang yang sakit, Tuhan Yesus tolong juga. Kami berdoa untuk Pak RT yang sakit juga. Kami berdoa buat perawatan kesehatan yang mereka sudah lakukan. Kami rindu biar Tuhan yang pertama akan bebek juga. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, kami gerangkan kasih. Terima kasih. Silakan Bu Arni tutup bagian firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada saat ini kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah semangat Paskah dan keteladanan Kristus boleh ada di dalam hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami boleh memiliki keteguhan hati, hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan senantiasa, sehingga kami boleh tetap setia di dalam melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, pada siang hari ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami terus mengucap syukur untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari-hari kemarin. Biarlah pelayanan kami Tuhan berkati, sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami terus sebagai hamba-hamba Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan kami, tetapi Tuhanlah yang menjadi pemberitaan senantiasa. Bapa di dalam surga, kami juga bersatu hati pada siang hari ini Tuhan. Kami membawa sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami ingat untuk Yudi, untuk Hotman, untuk Kencanawati, dan juga untuk Bebet Tuhan Yesus, teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya saat kami menyebut nama mereka satu persatu di hadapan-Mu Bapa, tangan pengasihan-Mu Tuhan boleh menjamah mereka Tuhan, di tempat di mana mereka berada saat ini dalam situasi yang sedang mereka alami saat ini. Biarlah Engkau boleh mendampingi mereka Tuhan, memberikan pemulihan-Mu, memberikan damai sejahtera sukacita-Mu senantiasa bagi sahabat-sahabat kami Tuhan. Di dalam keseharian mereka menjalani medical treatment, menjalani mengkonsumsi obat-obatan, di dalam keseharian mereka untuk di mana mereka merasa sakit di seluruh badannya Tuhan, mengalami penurunan-penurunan fungsi. Tuhan, kami sungguh berdoa Tuhan, kiranya Engkau, dokter di atas segala dokter, Engkau boleh menjamah mereka, menguatkan sahabat-sahabat kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pemulihan sejati. Di dalam Engkau ada pemulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga untuk keluarga-keluarga mereka yang mendampingi mereka, kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa boleh memberikan kekuatan. Segala kebutuhan mereka untuk pengobatan, untuk kebutuhan hidup, kiranya Tuhan juga berkenan memberikan kecukupan.
Kami juga berdoa Bapa di surga untuk orang tua kami yang sudah sepuh Tuhan. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami. Berkatilah mereka di dalam masa tua mereka. Mereka yang telah menyerahkan anak-anak mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami berlimpah-limpah dalam masa tua mereka, Tuhan. Penuhi dengan sukacita-Mu senantiasa, kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya kita berdoa buat teman-teman kita yang sedang studi. Kita berdoa supaya Tuhan menolong Pak Musiko dalam penulisan disertasi, keluarga Denny Boy juga kita doakan. Kemudian Bebet juga mau ujian tanggal 3 Mei. 3 Mei Bebet mau ujian. Kemudian Ibu Rosmaida juga sedang kuliah S3 di KDSI Jogja, ya. Jadi kita mengingat teman-teman kita yang studi, kita berdoa, tapi juga kita mengingat anak-anak kita yang sedang studi, yang mungkin sedang mencari pekerjaan karena sudah lulus dari S1, mau melanjut ke S2, kita doakan supaya mereka semua tetap ditolong Tuhan dan mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan menolong dalam setiap kesulitan yang mereka alami, mereka tetap merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mari kita berdoa secara serentak. Kemudian kita akan berdoa juga untuk pelayanan masing-masing. Keluarga Musiko mendoakan keluarga Pak Yafet, keluarga Pak Yafet mendoakan keluarga Pak Kornel, keluarga Pak Kornel mendoakan keluarga Ibu Sonti Hengkesa, kemudian Ibu Sonti akan mendoakan kami dan kami akan mendoakan Pak Denny, ya, kemudian Pak Denny. Nah, setelah itu akan ditutup oleh Pak Kornel. Ya, Pak Kornel akan menutup ibadah sekalian penutupkan ibadah doa berkat. Baik, mari kita berdoa secara serentak. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami juga berdoa menyerahkan kecantikan kasih-Mu. Teman-teman kami yang sedang studi, Tuhan Yesus menolong dalam proses studi ini boleh berjalan dengan baik, setiap kesulitan yang dialami dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa untuk Pak Musiko yang sedang menulis disertasi, Bebet yang akan ujian pada tanggal 3, bahkan juga Ibu Rosmaida yang sedang kuliah S3. Kami berdoa biarlah Engkau yang menolong Pak David juga, Denny. Kami berdoa Tuhan Yesus menolong masa-masa mereka berada di Indonesia, tapi pelayanan mereka kami berdoa, bahkan studi mereka kami berdoa biar Engkau yang campur tangan. Kami mengingatkan anak-anak kami juga, biarlah Engkau menolong supaya anak-anak kami ditolong Tuhan dalam seluruh perkuliahan mereka. Kami berdoa untuk anak-anaknya Pastor Sonti yang ada kuliah, bahkan juga anaknya Ibu Bugam yang di Australia. Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan terus menaungi anak-anak kami yang sedang kuliah, bahkan mencari kerja. Tuhan Yesus yang campur tangan dan Tuhan Yesus yang menolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami rindu biar Tuhan juga menolong kami semua supaya tetap teguh dalam pelayanan, tetap setia apapun yang kami lakukan, kesulitan dalam Kau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Baik, mari kita menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur karena Engkau boleh hadir di tengah-tengah persekutuan bulanan Agape pada pagi ini.
Terima kasih Tuhan untuk pokok-pokok doa kami boleh naikkan dan kami tahu Engkau sudah mendengar dan Engkau sudah menjawabnya. Dan jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik, jawaban yang sempurna untuk setiap kami apapun kebutuhan kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau, Engkau Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami, hamba-hamba. Terima kasih Tuhan, kami akhiri persekutuan kami pada pagi ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai kita dalam pelayanan kita semua, dan akan memberkati kita dan menolong kita dalam semua pergumulan kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Belum dimute, belum. Bapa, terima kasih.